Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan semangat ya. Baik, Bu. Iya, oke, terima kasih. Sebelumnya, jadi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita lancar hari ini. Silakan Ibu minta tolong Ika bisa dibantu untuk memimpin doanya. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ika sudah membantu untuk doa hari ini. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan daftar hadir. Apakah sudah semua mengisi daftar hadir tersebut? Sudah, Ibu. Bagus, Ibu suka dengan semangatnya ya. Bagi yang belum, masih ada waktu, silahkan untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, Ibu juga mengingatkan ke kalian bahwa selain di masa pandemi ini, sekarang musim juga sudah mulai banyak berubah. Sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan baik ya, kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental ya. Jangan sampai stres belajarnya, jangan sampai takut belajarnya ya. Jadi sesekali bisa kalian refreshing ya. Namun tetap mengingat protokol kesehatannya ya, dengan menjalankan 3M-nya. Ibu selalu mengingatkan itu. Apa saja 3M-nya? Bisa dibantu yang pertama? Oke, silakan Gek Krisna. Apa saja? Yang pertama memakai masker, Ya. yang kedua mencuci tangan, Ya. yang ketiga menjaga jarak atau social distancing. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gek Krisna sudah mengingatkan kita semua ya. Jadi tetap untuk meningkatkan kesehatan kalian dengan menjalankan 3M tersebut. Nah, kemudian Ibu juga ingin mengingatkan kalian bahwa pembelajaran hari ini pembelajaran daring. Silahkan untuk mencari jaringan yang bagus, kemudian perangkatnya juga disiapkan dengan baik. Kalau memang perlu pakai headset, silahkan ya. Ibu juga mau tes suara Ibu kedengaran dengan jelas? Kedengaran? Ya. Kedengaran. Oke. Videonya juga kelihatan? Ya. Oke, terima kasih semuanya. Tampak segar, semuanya semangat. Semoga sampai akhir kita semua tetap semangat ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar ya untuk materi hari ini, kita juga tidak boleh untuk melupakan pembelajaran sebelumnya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Mungkin di sini ada yang membantu Ibu. Kira-kira apa yang kita pelajari? Dinanda, Bu. Oh, Rinda ya, silahkan Nak, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Setahu saya sebelumnya kita membahas materi tentang pemberitahuan informasi pendidikan kesehatan dengan beberapa metode, individu, kelompok atau massa, dan lain-lainnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Dinanda sudah membantu ya. Jadi untuk materi yang sebelumnya itu jangan dilupakan karena akan saling terkait. Tadi benar sudah disampaikan bahwa kita belajar tentang informasi kesehatan ya. Sebelumnya kita memberikan penyuluhan. Jadi dengan metode individual, kelompok dan juga massa ya. Jadi seperti itu sudah bagus, terima kasih. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya. Bu mau izin share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya Ibu anak-anak?
Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komunikasi sesuai tingkat usia. Nah, apa saja kompetensi dasar dan indikatornya? Nah, di sini sudah kelihatan ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sudah ada gambarnya di situ. Kemudian di situ ada kompetensi dasar dan juga indikatornya. Jadi kompetensi dasarnya di sini ada 2. Yang pertama, memahami perkembangan bahasa dalam komunikasi sesuai tingkat usia. Kemudian indikatornya adalah bagaimana nantinya kalian mampu untuk menjelaskan konsep komunikasi sesuai tingkat usia, kemudian menentukan komunikasi sesuai tingkat usia tersebut dan menguraikan apa saja komunikasi sesuai tingkat usia. Nah, kemudian yang berikutnya, kompetensi dasar yang kedua adalah mengelompokkan perkembangan bahasa dalam komunikasi sesuai tingkat usia, di mana indikatornya adalah kalian nantinya mampu mengelompokkan komunikasi pada tingkat usia anak dan mampu mengelompokkan komunikasi sesuai dengan tingkat usia dewasa dan lansia. Yang berikutnya, nah tidak kalah pentingnya juga bahwa Ibu harapkan nanti ya setelah kalian menyimak media pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kemudian membaca bahan ajar ya, dan tambahannya juga kita akan nanti berdiskusi, harapannya bahwa kalian nantinya akan mampu untuk menjelaskan komunikasi sesuai tingkat usia dengan baik ya. Kemudian mampu menentukan komunikasi sesuai tingkat usia dengan tepat. Yaitu tadi sudah Ibu sampaikan ada anak, kemudian yang kedua dewasa dan lansia. Kemudian yang ketiga, di sini Ibu berharap kalian juga mampu untuk menguraikan komunikasi sesuai tingkat usia, dan yang terakhir bagian keempat dan kelima adalah kalian mampu untuk mengelompokkan ya, yang mana komunikasi sesuai tingkat usia anak-anak, kemudian yang kedua kalian mampu mengelompokkan komunikasi pada usia dewasa dan lansia dengan tepat. Oke, jadi seperti itu ya. Manfaat kita belajar komunikasi sesuai tingkat usia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya kepada pasien saja kita akan menerapkannya, namun komunikasi sesuai tingkat usia ini bisa juga kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar dengan orang tua kalian, ya, kemudian dengan kakek dan nenek, juga dengan adik kalian. Jadi kalian tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang benar, dan yang tepat sesuai dengan tingkat usia mereka. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sesuai dengan bahan ajar yang sudah Ibu share di WA Group dan juga Google Classroom-nya, ya tadi juga sudah menyimak sekilas bahwa kita akan mempelajari komunikasi sesuai tingkat usia. Ya, tingkat usia di sini ada 2, ya ada 2. Yang pertama anak. Jadi yang anak ini ada bagiannya sendiri, yaitu ada bayi, anak prasekolah, sekolah, dan juga remaja. Kemudian yang kedua, Ibu akan membahas tentang materi komunikasi sesuai tingkat usia dewasa dan lansia. Jadi di sini untuk materinya ada perkembangannya, kemudian ada juga tahap-tahap bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang benar, ya, dan yang tepat sesuai dengan tingkat usia mereka. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu juga di sini akan memberikan penjelasan tentang mekanisme pembelajaran kita hari ini. Ya, selain memaparkan tentang teori, tentang materi komunikasi sesuai tingkat usia, jadi Ibu juga akan menyampaikan tentang diskusi. Ya, diskusi bahwa nanti kita akan berdiskusi melalui kelompok kecil. Ibu akan membuat kelompok kecil melalui WA Group. Ya, kalian akan dibagi berdasarkan kasus yang ada di LKPD tersebut. Nah, kemudian Ibu juga akan memberikan post test. Jadi sejauh mana kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan takut duluan, oke? Jadi soalnya Ibu yakin kalian bisa jawab karena kalian sudah membaca dengan baik, ya tadi juga sudah memaparkan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu,
nanti ketika kalian akan berbicara ataupun presentasi, Ibu harapkan kalian juga melihat ya, nanti ketika ada teman yang presentasi, mikrofonnya bisa di-off-kan dulu, ketika nanti teman kalian yang berkomentar di-on-kan lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke inti. Nah, sebelum itu, coba kita tepuk tangan dulu semua, biar nggak lemes. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, biar semangat. Nah, jadi biar nggak lemes. Pagi-pagi masih lemes, masih baru bangun tidur sudah belajar ya. Jadi jangan seperti itu. Kita semangat. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, ya, Ibu akan share screen kembali. Jadi silakan disimak. Ya, kemudian kalian bisa menulis. Kalian juga bisa nanti memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, jadi silakan disimak, kemudian di sana ada pertanyaan. Ya, berdasarkan gambar tersebut, ya, kira-kira perawat dan juga pasien tersebut melakukan komunikasi tingkat usia apa? Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi yang akan kita bahas hari ini dan akan juga kita lakukan diskusi. Ya, kira-kira di sana ada yang bisa membantu Ibu enggak? Menjawab pertanyaan dari gambar yang sudah Ibu tayangkan. Silahkan, siapa yang mau? Saya, Ibu. Itu Lewi, Sri Lewi ya. Silahkan Nak, dijawab. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pada gambar tersebut adalah komunikasi tingkat usia anak. Jenis-jenis komunikasi sesuai tingkat usia anak yaitu komunikasi pada bayi, sekolah, dan remaja. Komunikasi sesuai tingkat usia dewasa dan lansia. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Lewi ya, sudah membantu Ibu. Jadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Lewi ya, bahwa di sana ada perawat dan di sana pasiennya adalah seorang anak. Ya, jadi perawat tersebut sedang melakukan komunikasi sesuai dengan tingkat usia anak. Iya, sudah benar. Kemudian jenis-jenis komunikasi tadi juga sudah disampaikan bahwa ada anak ya, di sana anak itu akan terbagi lagi, ada bayi, prasekolah, sekolah dan juga remaja. Kemudian yang kedua ya, komunikasi sesuai tingkat usia dewasa dan juga lansia. Oke ya. Yang selanjutnya silakan disimak kembali. Nah, berikutnya ada gambar kasus. Nah, di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri ada seorang anak yang kelihatannya menutup mulutnya, ya, tidak mau minum obat sepertinya. Ya, yang kedua juga ada lansia. Nah, setelah kalian menyimak gambar tersebut, jadi kedua gambar tersebut, silahkan kalian sampaikan kira-kira gambar 1 dan gambar 2 menjelaskan tentang apa dan apa yang sebaiknya kita lakukan pada kasus tersebut. Ya, paham kira-kira? Silahkan, ada yang mau membantu lagi? Ayo, siapa? Saya, Bu. Itu adalah Mei ya. Silahkan dijawab. Silahkan Nak. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, waktu yang Ibu kata saya. Jadi, berdasarkan gambar yang ditayangkan oleh Ibu, gambar 1 menunjukkan seorang anak yang menolak untuk minum obat. Sedangkan gambar 2, seorang lansia yang terlihat malas untuk minum obat. Agar mereka sama-sama bersedia minum obat, jadi perlu untuk memberikan pengertian melalui komunikasi khususnya sesuai usia mereka.
Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Mei sudah membantu dalam memaparkan gambar kasus yang sudah Ibu sampaikan. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa gambar 1 ya ada seorang anak yang menolak untuk minum obat. Nah, ini biasanya susah sekali. Ya, jadi bagaimana teknik kita ya dalam memberikan pengertian kepada anak tersebut agar mau minum obat. Dan sama halnya dengan gambar yang kedua. Jadi ada orang tua ya kelihatannya malas minum obat, mungkin sudah bosan minum obat atau mungkin obatnya terlalu banyak ya, di sana terlihat lebih dari 2 ya, kemudian sering juga minum obat jadi malas atau gah-gahan minum obat ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana caranya. Jadi caranya adalah salah satunya yaitu bisa kita berikan dengan komunikasi. Jadi komunikasi terapeutik sesuai dengan usia mereka. Ya, yang satu ada usia anak, yang satu ada usia lansia. Ya, jadi pada gambar kasus tersebut, Ibu sudah membagikannya melalui LKPD. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD tersebut melalui kelompok. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Ya, jadi membagi menjadi 4 kelompok. Nanti silahkan kalian bagi diri. Setelah itu sampaikan ke Ibu siapa saja kelompoknya dan Ibu akan membuatkan grup tersebut. Ya, namun kalian tidak sendiri. Ya, Ibu nanti akan ada di dalamnya. Silahkan kalian berdiskusi, silahkan kalian saling sharing, tanya jawab, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh. Ya, dengan teman kalian, dengan Ibu, ya Ibu akan membimbing kalian. Stop share screen-nya dulu sebentar. Oke, jadi seperti itu ya, Ibu akan bagi kelompok kalian. Nah, kemudian kelompok tersebut, ya Ibu jelaskan sedikit bahwa nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan menjawab soal dan membuat dialog sesuai dengan kasus 1 atau gambar 1. Ya, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 akan membuat dialog dan menjawab soal sesuai dengan gambar 2. Ya, kira-kira sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Saya Siapa itu? Oke, Ayu Ladila, silakan bertanya. terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Pada dialog nanti, Bu, apakah bisa ditambahkan dengan keluarga pasien atau cukup antara perawat dan pasien saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Ayu Ladila sudah memberikan pertanyaan. Nah, anak-anak nantinya kalian kan akan membuat dialog. Nah, dialog 1 sesuai dengan tingkat usianya dan dialog 2 juga sesuai dengan tingkat usianya. Jadi apabila ingin melibatkan keluarga di dalam dialog tersebut, boleh, silakan ya. Di sini yang diutamakan adalah bagaimana kalian membuat dialog tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan tingkat usianya. Ya, misalnya dengan anak seperti apa tahapannya, bagaimana mulai dari orientasi, mulai dari prainteraksi, kemudian orientasi, kerja dan terminasinya. Ya, kemudian pada lansia juga sama, apa saja sikap-sikap yang harus kita berikan pada pasien lansia. Ya, misalnya sabar, ya, misalnya mendengarkan dengan baik, ya. Kalau memang di dialog tersebut bisa untuk tambahkan dengan keluarga, Ibu persilahkan. Oke, jadi tidak masalah. Seperti itu Ayu Ladila, bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya kira-kira? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih semua ya. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa nanti kita akan melakukan tahap asinkronus atau offline ya melalui WA. Jadi nanti kalian berdiskusi di sana selama kurang lebih 20 menit. Ibu harapkan kalian aktif ya, kemudian kalian juga saling berdiskusi dengan baik. Tanyakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas dengan Ibu, karena Ibu akan ada di sana untuk membimbing kalian. Ya,
setelah 20 menit jangan lupa kembali lagi ya, jangan terlena dengan tugas kalian. Jadi kembali lagi ke sini, kita akan berdiskusi dan kalian akan presentasi. Jadi seperti itu ya. Dan jangan lupa juga nanti dokumentasinya atau hasil kerja kalian itu kalian kirimkan ke Google Classroom-nya dan juga ke WA grupnya. Ya, bisa melalui LKPD yang sudah diisi bisa, atau ditulis tangan juga bisa, melalui screenshot juga bisa. Ya, jadi melalui Google Classroom dan WA-nya. Jadi kalau salah satunya tidak bisa dibuka, jadi bisa kita buka di WA group contohnya. Jadi seperti itu. Sudah paham semuanya ya? Oke, sebelum sebelum ke WA grupnya, tepuk tangan dulu lagi semuanya. Kalian luar biasa hari ini, sejauh ini semua masih semangat. Setelah 20 menit kita ketemu lagi, semangat lagi, presentasi lagi. Oke semuanya? Oke, siap? Oke, Ibu. Ya. Ya, silahkan kalian ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi, nanti presentasi dialog ya. Apabila ada yang sudah tidak ingin ditanyakan lagi, Ibu persilakan. Sampai ketemu 20 menit lagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ya, baik anak-anak. Jadi waktunya sudah kurang lebih 20 menit ya kita berdiskusi. Jadi silahkan kalian bersiap. Tadi juga Ibu sudah mengingatkan melalui WA grupnya. Jadi silahkan untuk teman-temannya yang lain juga diingatkan untuk kembali bergabung ke Zoom meetingnya dan akan bersiap untuk melakukan presentasi ya. Oke ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk masuk ke room Zoom-nya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa waktu untuk berdiskusi adalah kurang lebih 20 menit. Nah, tadi di dalam diskusi juga kalian sudah aktif ya, sudah saling bertanya dengan teman kelompoknya. Kemudian kalian juga mencari informasi dengan sebebas-bebasnya, dengan seluas-luasnya, mencari di buku ya, ada yang mencari di internet, sudah bagus sekali ya. Jadi hari ini sebelum memulai untuk presentasi, Ibu ingatkan kembali, silahkan dicek kembali untuk perangkatnya ya, seperti laptopnya, kemudian komputer maupun handphonenya. Kemudian dicek juga jaringan internetnya, usahakan mencari jaringan yang bagus, mencari tempat yang hening agar tidak bising ya. Kemudian juga bisa disiapkan untuk headsetnya, jadi seperti itu. Oke, semuanya sudah bergabung, apa ada yang belum?
Oke, sambil ya. Nah, sambil dipersiapkan, Ibu juga mengingatkan kembali ke kalian untuk hasil diskusinya berupa LKPD maupun tulis tangan boleh. Itu juga dikirimkan ke Google Classroom-nya dan ke WA grupnya karena nanti akan Ibu nilai juga. Ya. Selanjutnya tadi Ibu juga sudah menginformasikan untuk melakukan presentasi atau dialog ya yang akan dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik siapa saja yang akan mempresentasikan atau akan memperagakan ya menunjukkan dialog sesuai dengan kasus yang ada di LKPD tersebut. Oke, sudah siap kira-kira kelompoknya? Siap, Ibu. Oke, ya. Jadi, oke bagus. Terima kasih anak-anak. Jadi nanti Ibu akan sampaikan aturan untuk presentasi, ya. Ketika nanti kelompok presentasi, ya, silakan kelompok lain untuk menyimak. Mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, kan ingin klarifikasi, Ibu persilakan kalian mencatat dulu. Ya, setelah 4 kelompok nanti maju, kita akan melakukan diskusi. Jadi satu kelompok boleh mengajukan 1 pertanyaan. Nah, kemudian ketika presentasi, aku juga harapkan untuk mikrofonnya dinonaktifkan bagi yang tidak presentasi, ya, agar tidak ada timbul suara atau bising nanti temannya. Ya, jadi seperti itu. Sudah paham kira-kira? Sudah, Bu. Oke, bagus, luar biasa. Sudah, Bu. Oke, ya. Kelompok yang sudah siap, Ibu persilahkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kira-kira yang mau maju duluan kelompok berapa? Silahkan. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke ya. Yang akan presentasi siapa, Devi? Devi dan Ita, Bu. Oke ya, silahkan Devi dan Ita untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang lain Ibu harapkan untuk menyimak dengan baik. Oke, setuju semua? Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan percakapan antara perawat dan pasien anak kecil yang tidak mau meminum obat. Selamat pagi, Adik. Apakah Adik sudah minum obat? Selamat pagi juga kakak, saya belum minum obat kak. Mengapa Adik tidak meminum obatnya? Saya tidak suka dengan rasa obatnya yang pahit itu kak. Tidak, Adik, obat itu tidak pahit. Coba rasakan lagi. Saya tidak mau kak, rasanya pasti pahit. Jika Adik tidak minum obat, nanti Adik akan sakit. Adik akan tetap dirawat di rumah sakit dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Baik kak, saya akan minum obatnya. Baiklah Adik, semoga Adik cepat sembuh. Baik kakak, terima kasih kakak. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Devi dan Ita sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, bagus ya. Dua-duanya. Selanjutnya, ya seperti tadi, apabila ada yang kurang boleh dicatat ya, atau ingin ditanyakan nantinya atau ditambahkan boleh. Ya, silahkan dicatat dulu. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok mana yang mau? Kelompok 2, Ibu. Oke, kelompok 2 yang akan maju siapa ini? Sama Mei, Ibu. Oke, Ayu, Ladila, dan Mei akan mempresentasikan. Ibu persilakan, yang lain disimak dengan baik ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan dialog bersama Mei. Halo Adi, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah sudah mulai membaik? Sudah agak membaik, Kak Suster. Kalau begitu, sekarang kakak suster mau mengecek kondisi adik terlebih dahulu. Setelah itu, adik meminum obat.
Aku tidak mau minum obat itu lagi, Kak Suster. Rasanya pahit sekali. Obat ini tidak pahit kok Adik Mei. Rasanya itu seperti stroberi. Coba Adik cicipin dulu. Iya Kak Suster, rasanya enak kayak stroberi. Nah, coba Adik Mei minum obat ini. Rasanya masih sama kok. Kok ini beda Kak Suster? Rasanya tidak seperti stroberi, rasanya pahit. Coba Adik Mei minum ini lagi. Pasti tidak pahit. Iya Kak Suster, rasanya manis, berarti obat itu tidak pahit. Iya Adik, cepat sembuh ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayula Dila dan Mei sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan lagi semuanya. Kalian luar biasa ya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah. Ya, silakan yang mau mencatat ya, boleh. Nanti ingin menambahkan Ibu persilahkan. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4 yang duluan mau yang mana? Saya, Bu. Siapa itu? Yuli? Ya. Yuli dari kelompok 3. Ya, oke. Silahkan Yuli bersama siapa? Bersama Alia, Bu. Oke, Yuli bersama Alia. Silakan. Ya, sambil menunggu temannya, sepertinya ada gangguan. Oke, silakan Yuli. Baik, atas kesempatannya yang telah diberikan, saya akan mempresentasikan percakapan pada tingkat lansia. Selamat pagi, Nenek. Perkenalkan, saya perawat Yuli. Tadi keluarga Nenek bilang Nenek menolak untuk meminum obat. Apakah itu benar? Iya, Sus, itu benar. Kenapa Nenek tidak mau meminum obat? Iya, Sus, karena obatnya terlalu banyak. Oh, begitu. Kalau begitu, Nenek minum obatnya saja. Atau juga bisa dijeda minum obatnya satu persatu biar tidak terasa banyak. Obatnya ini berguna agar Nenek cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama keluarga lagi. Baik, Sus, saya akan minum obatnya. Terima kasih Nenek sudah mau meminum obatnya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Jika ada kesalahan Kak, saya mohon maaf. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Yuli dan juga Alia dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalian luar biasa lagi semangatnya ya. Oke, sekarang ke kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan untuk presentasi yang lain tolong diperhatikan dengan baik ya. Kelompok 4, halo silahkan, siapa yang akan presentasi? Ya Ibu. Siapa di sana? Ya, Kristinia. Saya Kristinia. Ya. Silahkan, siapa yang akan presentasi nih ya? Saya bersama Listia Dewi. Oke, ya. Silahkan Kristinia dan Elis untuk presentasi. Baik, terima kasih Ibu atas waktu kelompok ini. Di sini kami membawakan dialog tentang seorang lansia yang dirawat di rumah sakit dan tidak mau meminum obat. Selamat pagi Nenek buat Nia. Saya kesini membawa sarapan dan juga obat. Bagaimana keadaan Nenek? Nenek belum pulih total. Nenek masih harus menjalani pengobatan dengan obat yang saya berikan. Nenek sehat. Nenek tidak perlu
meminum obat lagi dan nenek bisa makan makanan kesukaan nenek. Iya, benar nenek. Nenek sekarang minum obatnya ya. Ya sudah, nenek sarapan dulu dan minumlah obat. Nanti akan ada perawat yang lain akan mengecek kondisi nenek selanjutnya. Bang Ibu, sekian dialog yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau suaranya tidak kedengaran, mohon maaf. Ya, terima kasih Mia dan juga Elis yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok 4. Tepuk tangan lagi semuanya. Oke. Ya, semuanya luar biasa. Oke, hati besar untuk kalian ya. Jadi hebat-hebat semua. Ibu yakin kalian sudah maksimal ya, baik itu berdiskusi, mencari materinya ya. Dan hasilnya adalah mempresentasikan sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nah, sekarang semua kelompok sudah presentasi. Waktunya adalah tanya jawab. Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya, Ibu persilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan. Ibu persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Alia dari kelompok? Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3 ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silahkan disimak pertanyaannya, dicatat, kemudian nanti didiskusikan, kemudian dijawab ya. Silahkan Alia. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Saat berkomunikasi dengan anak, apakah perlu melibatkan keluarga atau orang terdekat saat kita akan menyampaikan tindakan yang akan dilakukan? Sekian pertanyaan saya. Ya, terima kasih Alia. Jadi Ibu akan mengulang kembali pertanyaannya. Tadi Alia bertanya pada kelompok 2, ya. Apakah perlu melibatkan keluarga ya, atau orang tua atau orang terdekat pada saat menyampaikan sesuatu atau melakukan tindakan pada seorang anak? Ya, jadi silakan kelompok 2 untuk melakukan diskusi. Ya, sambil berdiskusi, Ibu beri kesempatan ke kelompok yang lain untuk bertanya. Ibu persilahkan. Silahkan kelompok yang lain ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Siapa itu? Okta ya. Nah, silakan Okta ingin bertanya ke kelompok berapa? Ke kelompok 4. Ya, Okta kelompok 1 ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan Okta. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mau menanyakan ke kelompok 4. Bagaimana cara mengatasi lansia yang suka enggan mengobrol atau curhat ke kita, memberikan, mohon maaf Bu, saya ulang ya. Bagaimana cara mengatasi lansia yang suka enggan mengobrol, curhat kepada kita, memberikan komunikasi atau terapi kepada klien tersebut? Sudah Okta? Sudah, Bu. Oke ya, jadi Ibu perjelas kembali. Tadi Okta bertanya, bagaimana cara mengatasi lansia yang suka untuk curhat, kemudian suka untuk mengobrol pada saat seorang perawat memberikan komunikasi atau terapi pada lansia atau pada pasien tersebut. Jadi seperti itu ya. Silahkan kelompok 4 mendiskusikannya, kemudian dijawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, Ibu kembali ke kelompok 2, apakah sudah bisa untuk dijawab? Sudah, Bu. Ya, Elda mau jawab. Iya, Bu. Ya, silahkan dijawab Elda. Baik, terima kasih atas kesempatan, Bu. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebaiknya perlu melibatkan keluarga, khususnya orang tua anak. Tujuannya agar anak merasa aman, nyaman, serta ketika anak menolak saat diberikan pelayanan,
maka keluarga bisa membantu membujuk atau menenangkan anak tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Elda sudah menjawab pertanyaan dari Alia. Ibu kembalikan ke Alia, bagaimana sudah paham dengan jawabannya Elda tadi? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi Elda sudah menjawab bahwa perlunya melakukan pendampingan pada anak ya, karena anak biasanya merasa takut, kemudian merasa khawatir, apalagi dia berada di rumah sakit. Ya, jadi memang sangat penting dan perlu untuk melakukan pendampingan khususnya pada keluarga atau orang tua atau orang terdekat agar nantinya pasien merasa aman, pasien merasa nyaman, dan seandainya pasien tersebut menolak, ya contohnya tadi menolak untuk minum obat, jadi keluarga bisa membantu untuk membujuk. Ya, jadi seperti itu. Bagus. Kemudian untuk kelompok 1 tadi bertanya ke kelompok 4, silahkan apakah kelompok 4 sudah siap dengan jawabannya? Sudah Ibu. Ya, siapa yang akan menjawab? Ika ya? Oke, silahkan Bu. Ika. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah caranya mendengarkan dengan baik apa yang pasien sampaikan. Usahakan dan tetap fokus dengan informasi yang disampaikan, khususnya terkait penyakit pasien. Tetap menerapkan langkah-langkah penting komunikasi pasien atau lihat tersebut. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ika sudah membantu menjawab. Sekarang Ibu kembalikan lagi ke Okta. Tadi Okta bertanya bagaimana, apakah sudah paham dengan jawaban dari Ika tadi? Siap, sudah Bu. Oke, ya, terima kasih. Jadi tadi Ika menjawab bahwa bagaimana cara mengatasi kalau seandainya ada lansia yang ya namanya lansia ya, biasanya suka ngobrol, suka curhat. Jadi kita sebagai asisten keperawatan atau tenaga kesehatan tetap untuk mendengarkan dengan baik apapun yang pasien curhatkan. Ya, namun sebaiknya kita tetap fokuskan ya, jadi agar tidak melenceng kemana-mana ya, tetap fokus dengan tujuan kita, misalnya akan mengobati pasien, menginformasikan penyakit pasien ya, jadi tetap fokus dan tidak lepas dari tahapan-tahapan dalam pemberian komunikasi pada lansia. Oke, jadi seperti itu ya, sudah bagus, tepuk tangan semuanya. Ya, Ibu senang hari ini ya karena semuanya berjalan dengan lancar, baik, kalian juga hebat semua ya, kalian semangat, luar biasa untuk hari ini. Nah, selanjutnya, jadi ada yang ingin bertanya lagi? Atau bisa kita lanjutkan? Ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut? Lanjutkan Bu. Oke, baik ya. Untuk selanjutnya, Ibu minta tolong satu orang untuk memberikan kesimpulan sementara dari hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan, siapa yang mau membantu Ibu kali ini? Ya, silahkan Gung, untuk menyimpulkan hasil sementara atau menyimpulkan sementara dari hasil presentasi teman-temannya. Ibu persilahkan. Langsung saja saya akan menyampaikan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi, yaitu sebuah dialog yang berkonsep tentang perawat dan anak yang tidak mau minum obat dan juga pasien lansia yang tidak. Tadi sudah dipresentasikan dialog sebaik. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang ingin ditanyakan, yaitu pertama, harus berkomunikasi dengan anak, apakah perlu melibatkan keluarga atau orang terdekat saat kita akan menyampaikan pendapat. Jawabannya adalah sebaiknya memang perlu melibatkan keluarga agar rasa aman dan tenang, serta ketika anak minta pelayanan, maka keluarga
bisa membantu, membujuk, atau menyenangkan. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi lansia yang suka curhat atau memberikan komunikasi atau terapi kepada yang tersebut? Caranya adalah tetap dengarkan dengan baik apa yang pasien sampaikan, akan fokus dan informasi yang disampaikan. Dan Ya, baik Agung, terima kasih banyak ya sudah menyimpulkan dari hasil presentasi yang sudah kelompok sampaikan. Tepuk tangan untuk Agung, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah simpulkan. Ibu ingin tanyakan lagi, apakah ada lagi yang ingin mengklarifikasi atau ingin menambahkan dari presentasi kelompok tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Bagaimana? Sudah paham kira-kira dengan presentasi yang disampaikan teman-temannya tadi? Sudah Ibu. Ya. Oke, sudah bagus semuanya ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi ya tentang komunikasi sesuai tingkat usia. Jadi Ibu izin share screen, silakan kalian menyimak dengan baik ya. Sambil menyimak, kemudian bisa kalian mencatat, seandainya nanti ada pertanyaan, Ibu persilakan ya. Bagi yang jaringannya masih kurang bagus, silakan dicari dulu jaringan yang bagus agar bisa menyimak pembelajaran Ibu dengan baik. Oke, jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian, pengetahuan kalian ya, dan nantinya kalian juga mampu mengelompokkan dan mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi sesuai tingkat usia, Ibu akan memaparkan sedikit materinya ya. Jadi di sini pada intinya adalah suatu perkembangan bahasa. Di sini definisinya adalah proses di mana dari anak-anak memahami dan mengkomunikasikan bahasa selama masa anak-anak ya, dan akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Ya, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah ya, komunikasi di sini yang akan kita bahas ada dua, yaitu komunikasi pada anak sesuai dengan yang terlihat pada gambar, ada bayi, kemudian ada anak prasekolah ya, ada sekolah dan juga remaja. Sedangkan yang kedua yang akan kita bahas adalah komunikasi pada usia dewasa dan lansia. Oke. Ya, yang pertama. Jadi yang pertama adalah komunikasi pada usia bayi yang akan kita bahas. Yang kedua, komunikasi pada usia prasekolah di mana usia anak menginjak usia 2-6 tahun. Kemudian yang ketiga, komunikasi pada usia sekolah dengan usia anak 7-13 tahun, dan juga yang keempat, komunikasi pada usia remaja dengan usia 11-18 tahun. Nah, yang pertama, komunikasi pada usia bayi. Ibu ingin bertanya, kira-kira kita bisa enggak berkomunikasi dengan bayi? Bisa apa tidak? Kalau bisa, caranya gimana? Dengan apa? Dengan apa biasanya? Yang punya adik bayi, komunikasi dengan adiknya dengan cara apa? Dengan kode. Oke, dengan kode, Bu. Ada yang digendong, Bu. Ya, ada yang dipeluk, Bu. Ya, ada yang disentuh. Dibercandain, Bu. Oh, diajak bercanda boleh. Ya. Jadi, untuk komunikasi pada usia bayi, oke, kita simak. Nah, bahwa untuk komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan teknik nonverbal. Nonverbal tadi sudah disampaikan ya, sudah bagus dengan gerakan. Ya, gerakan tersebut bisa dengan sentuhan, ya, bisa dengan dipeluk bayinya, ya, jadi seperti itu. Nah, karena di sini ada 4 poin, di mana ada penglihatan, pendengaran, ya, perabaan, ya, penciuman dan pengecapan serta wicara. Ya, jadi di sini adalah
perkembangan bahasa yang sedang berkembang pada bayi. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian sebelum lanjut ke sini ya, jadi Ibu sampaikan sedikit bahwa seorang bayi ini peka ya, di mana seorang bayi merasakan bagaimana tulusnya, ikhlasnya seorang ibu untuk merawatnya ya dengan seperti Ibu lihat tadi, Ibu sampaikan tadi, dengan penglihatan yang tulus ya, dengan pelukan sayang ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan bayi ya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi bukan dengan teknik verbal kita bicara dengan orang dewasa, dengan anak-anak ya dengan kata-kata, tapi pada bayi lebih banyak menggunakan teknik nonverbal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya komunikasi pada usia prasekolah. Usia prasekolah di sini adalah usia kira-kira anak 2-6 tahun atau bisa kita sebut dengan masa toddler. Jadi pada masa ini 2-6 tahun biasanya anak-anaknya karakternya seperti apa? Mungkin ada yang punya adik usia 2-6 tahun, karakternya seperti apa? Gimana? Nakal, Bu. Ada yang nakal, terus apa lagi? Aktif ya. Oke, aktif, lucu, suka ngobrol, ya. Biasanya seperti itu. Oke, ya. Jadi untuk usia 2-6 tahun seperti yang sudah disampaikan tadi ya, untuk komunikasi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, karena di sini anak masih egosentris, ya, jadi bicara apa adanya. Ya, kemudian izinkan seorang anak itu tahu apa yang akan dilakukan. Misalnya, adik, pisau ini tajam. Nanti kalau kena tangan, luka. Ya, jadi sampaikan seperti itu. Jangan dilarang tanpa diberikan pengetahuan. Kenapa tidak boleh? Jadi seperti itu ya. Kemudian pada usia anak, ya pada usia prasekolah ini bahasanya anak-anak masih sederhana, masih polos dan belum bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Ya, jadi di sini tugas kita adalah bagaimana memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah. Contohnya, adik buang sampahnya di tempat sampah. Tunjukkan di mana tempat sampahnya, bagaimana cara membuangnya. Jadi itu adalah kata-kata sederhana yang bisa dipahami oleh seorang anak usia 2-6 tahun. Nah, kemudian pada masa ini anak juga memiliki ketakutan ya, seperti tadi ada yang takut minum obat. Ya, pada usia ini seorang anak memiliki ketakutan dan kecemasan, jadi perlu pendampingan orang tua atau keluarga terdekat. Ya. Nah, ketika seorang anak mampu untuk melakukan sesuatu, jadi jangan lupa untuk memberikan pujian, ya. Jadi tujuannya adalah agar anak merasa percaya diri, kemudian anak juga nantinya, ya, efeknya ini akan baik untuk anak, ya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum beranjak ke komunikasi anak usia sekolah, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Apa Ibu bisa lanjut? Bisa lanjut, Ibu. Baik ya. Baik. Jadi yang ketiga adalah komunikasi anak usia sekolah 7-13 tahun. Jadi pada masa ini bisa kita sebut dengan masa sekolah. Ya, biasanya anak-anak sekolah SD ya pada usia ini. Nah, apa saja komunikasi yang bisa kita terapkan pada usia ini? Nah, pada masa ini jadi teknik komunikasi yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama melalui orang lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksudnya misalnya dengan orang tuanya. Ya, kemudian memfasilitasi anak. Ya, kemudian di sini juga ada dengan cara bercerita. Ya, jadi anak-anak pada usia sekolah ini suka sekali bercerita.
ya menyampaikan pesan melalui buku, ya bisa membaca majalah, ya majalah anak tentunya, dan izinkan anak atau berikan anak untuk mengekspresikan masalah atau hal-hal yang ingin ditanyakan pada anak, ya, dan dorong anak untuk meminta dan menyebutkan apa keinginannya. Jadi anak jangan dipaksa, ya, anak jangan ditekan. Jadi kita lebih terbuka dengan anak usia ini. Nah, misalnya ada anak diam, tidak mau ngomong. Kenapa diam? Ada yang sakit diam juga, ya. Ingin sesuatu diam juga, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Jadi lebih banyak melakukan pendekatan, ya, dengan ekspresi yang baik, kemudian dengan komunikasi yang sopan, santun, dan menghibur, ya, terutama itu. Jangan tegang-tegang, jangan galak-galak, karena semakin galak anak akan semakin takut atau bahkan dia semakin nakal biasanya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pada usia kalian, pada usia remaja. Ya, jadi komunikasi yang baik pada usia remaja 11 sampai 18 tahun. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa pada komunikasi ini tidak sama dengan komunikasi anak, dengan bayi, ya, itu sudah jelas tidak sama. Jadi pada komunikasi usia remaja, oke, bisa kalian simak bahwa anak, ya, di sini anak remaja khususnya akan menuju ke dewasa. Ya, anak lebih banyak untuk berdiskusi, anak lebih banyak curhat, khususnya pada teman sebayanya. Jadi biasanya remaja, ya, kalian-kalian ini lebih percaya atau lebih banyak dengan temannya daripada orang tuanya atau keluarganya. Nah, biasanya kenapa? Apa yang menyebabkan seperti itu? Kenapa bisa lebih banyak curhat dengan temannya? Kira-kira kenapa? Frekuensi, Bu. Oh, sefrekuensi. Oke, satu frekuensi katanya. Apalagi kira-kira yang membuat kalian begitu senang dan begitu sering curhat dengan temannya, apalagi? Merasa apa? Nyaman. Nyaman, oke, merasa nyaman, satu frekuensi, rahasianya, oke, lebih akrab karena usianya sama, rahasianya bisa disimpan dengan baik, Bu. Oke, biasanya seperti itu, ya. Ya, jadi komunikasi yang dilakukan pada remaja, yang pertama adalah memberikan perhatian. Ya, memberikan lebih banyak perhatian, mendengarkan apa yang remaja sampaikan. Kemudian yang kedua, menghargai apapun yang disampaikan. Entah itu baik atau buruk, tetap kita menghargai dan memberikan pengertian, ya. Yang ketiga, hindari untuk menghakimi atau mengkritik tajam. Baru bicara sedikit marah, ya, orang tuanya. Baru mau curhat, ya, baru mau ngomong sedikit sudah marah-marah. Ya, jadi bagaimana caranya bisa remaja ini percaya dengan orang tuanya? Jadi kenapa lebih banyak curhat dengan temannya, ya? Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau kalian ketemu dengan pasien remaja seumuran kalian, tolong lakukan komunikasi ini. Ya, yang selanjutnya Ibu sampaikan adalah lakukan komunikasi yang baik. Lakukan komunikasi yang bersahabat. Ya, jangan memotong pembicaraan, biarkan pasien mencurahkan, memberikan pendapatnya. Kalian dengarkan dengan baik, setelah itu baru kalian bicara. Ya. Selanjutnya, berikan dukungan, berikan pujian yang positif. Jangan ikut curhat nanti kalian. Ya, ikut curhat kemana-mana. Ya, sementara fokusnya untuk mengobati pasien, untuk melakukan tindakan tidak tersampaikan, ya, itu. Kemudian harga diri remaja, ya, tolong dihormati, privasinya juga dihormati, ya, bangun kepercayaan dari pasien tersebut. Jadi ini hal-hal yang harus kalian pahami ketika berkomunikasi dengan
pasien khususnya pada remaja. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada komunikasi pada usia dewasa. Nah, usia dewasa ini contohnya pada orang tua kalian ya, atau misalnya memiliki kakak usia lebih dari 18 tahun ya, sekitar 20 tahun, 30 tahun. Jadi komunikasi apa yang bisa kalian lakukan seandainya bertemu dengan pasien usia dewasa? Ya. Ya. Bisa kalian lihat di PowerPoint-nya bahwa faktor-faktor yang harus kalian perhatikan ya pada saat berkomunikasi dengan usia dewasa. Yang pertama, sopan santun. Ya, sopan santun bagaimana berkomunikasi yang baik? Contohnya memperkenalkan diri, ya, kemudian memberikan alasan, memberitahu tujuan dari kegiatan yang akan kalian sampaikan. Kemudian menggunakan bahasa yang tertentu. Bahasa tertentu dalam artian bahasa yang tidak menyinggung perasaan pasien atau bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, ya. Kemudian faktor yang lain juga adalah perlu diperhatikan tingkat pendidikannya, usia, faktor budaya, nilai-nilai yang dianut ya, kemudian faktor psikologi. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Intinya ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, bagaimana kalian bersopan santun, beretika ya yang baik saat berkomunikasi dengan pasien usia dewasa. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya, di sini teknik. Nah, teknik atau cara. Nah, yang pertama adalah menyampaikan pesan langsung tanpa perantara. Jadi kalau mau nensi pasien, ya langsung. Ya, kalau mau menyampaikan bahwa pasien sedang mengalami sakit, nah, contohnya sakitnya demam berdarah, ya disampaikan langsung. Ya, kalau memang perlu. Nah, jangan keluarganya yang satu, kemudian yang satunya lagi, tidak. Jadi sampaikan secara langsung agar pasien merasa dihargai. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi antara perawat dan pasien harus seimbang, tidak mendominasi. Jangan nanti kalian seperti ini. Bapak sudah sakit, jadi Bapak tidak usah macam-macam, dengarkan saya saja. Titik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi jangan mendominasi, dengarkan juga apa maksud daripada pasien, apa keinginan pasien. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian minimalkan terjadi salah persepsi. Jadi itu Ibu sampaikan tadi, sampaikan poin-poinnya, sampaikan sesuai dengan prosedur dan sopan santun. Itu yang penting pada teknik komunikasi dengan dewasa. Ya, sebelum ke lansia, Ibu mau bertanya lagi. Tadi pada remaja, kemudian dewasa. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu atau boleh Ibu lanjutkan? Bagaimana? Lanjut dulu. Oke, ya. Tepuk tangan dulu deh kalau gitu. Semuanya lemas-lemas ini biar semangat ya. Kalian luar biasa seperti biasa ya, biar semangat. Oke, terima kasih. Ya, ini yang terakhir, komunikasi pada lansia ya, seperti tampak pada gambar, ada perawat dengan lansia. Nah, Ibu mau tanya lagi nih ke kalian yang punya kakek, yang punya nenek, biasanya kendalanya untuk berkomunikasi di mana? Ayo. Apanya bermasalah? Pendengarannya terganggu. Masuk. Apa lagi? Pendengaran. Apa lagi? Cerewet. Ya, ada yang bilang cerewet, ada yang bilang pendengarannya terganggu ya, itu termasuk pada lansia ya. Oke, jadi berkomunikasi pada lansia ini tidak mudah ya, tidak mudah. Namun kalau kalian paham bagaimana teknik-teknik atau cara berkomunikasi pada lansia, Ibu yakin kalian nantinya akan bisa nyambung atau bisa berkomunikasi dengan baik pada lansia ya. Ya, Ibu mau lanjut dulu. Ya, yang pertama adalah dari segi definisinya dulu. Ya, bahwa
pada komunikasi lanjut usia di sini seseorang yang sudah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya, ya, di mana dari segi fisik dan psikologis daripada lansia sudah mengalami kemunduran. Contohnya, ya, tadi ada penurunan pendengaran, ya, kondisi penyakitnya yang bertambah, ya, kemudian aktivitas sosialnya yang berkurang, ya, jadi biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk dapat berkomunikasi dengan baik, kita harus melakukan pendekatan yang baik pada lansia. Jadi pendekatan tersebut tidak hanya fisik saja, ya, namun juga melakukan pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi itu yang penting agar komunikasi kita efektif. Nanti komunikasi ini bisa kalian terapkan selain di rumah, juga kalian bisa terapkan pada pasien yang akan kalian temui nantinya ketika praktik, ya. Ya. Jadi ini adalah pengelompokan usia lanjut menurut WHO. Bisa kalian lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi ada usia pertengahan, middle age, ya, ada 45 sampai 59 tahun, ada elderly, ada 60 sampai 70 tahun. Kemudian lanjut usia, old, ya, jadi 75 sampai 90 tahun, dan very old atau di atas 90 tahun. Ya, mungkin di antara kalian masih ada yang punya nenek atau masih ada yang punya buyut mungkin, ya, pada usia-usia dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, jadi semakin tinggi usianya biasanya kesulitannya juga bertambah, ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah, untuk teknik komunikasi dengan lansia, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang tidak mudah, namun ketika kalian mampu melaksanakan teknik-teknik ini, Ibu yakin komunikasinya akan berjalan dengan lancar dan efektif. Ya, apa yang ingin kalian lakukan itu tersampaikan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Oke. Yang pertama ada teknik asertif namanya. Ya, silakan dilihat, silakan dibaca bahwa teknik asertif adalah sikap yang menerima pasien apa adanya. Dalam kondisi sakit, entah itu cerewet pasiennya, jadi tetap mendengarkan dengan baik, tetap menerima dengan baik kondisi pasien tersebut. Ya, kemudian respon apa yang pasien sampaikan, apa yang pasien katakan dan keluhkan. Ya, memang terlihat susah, tapi ketika kalian menjalani dengan ikhlas, kalian menjalani dengan sabar, ya, paling bawah ada sabar dan ikhlas, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi silakan dilatih dari sekarang. Kalau pasiennya cerewet, jangan ikut cerewet. Kalau pasiennya marah-marah, didengarkan dulu maunya seperti apa. Ya, jangan langsung tersulut emosinya kemudian kalian marah. Jadi tidak efektif seperti itu dan tidak akan membuahkan hasil, ya. Nah, fokus. Oke, yang ketiga adalah fokus. Tadi ada yang bertanya, ya, Bu, kalau pasiennya cerewet gimana? Tadi ada yang bertanya seperti itu, ya. Di sini fokus, tetap konsisten, tetap di jalannya. Jadi jangan mengikuti pasien yang curhat. Jadi nanti kemana-mana pembicaraannya dan tidak ke inti. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya suportif, memberikan dukungan. Biasanya dalam kondisi seperti ini kita lebih banyak memberikan pendekatan spiritual. Ya, bagaimana seorang pasien lansia menerima dengan baik, menerima dengan ikhlas kondisinya saat ini. Ya, bahwa sakit itu adalah sesuatu yang wajar. Bahwa sakit itu akan dialami oleh semua orang. Jadi yang penting kita sabar, kita ikhlas, dan bagaimana kalian menguatkan pasien tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah klarifikasi. Tadi pas Ibu tanya ada yang bilang kalau enggak dengar, Bu, pendengarannya terganggu, jadi harus ngomong keras. Ya, jadi di sini tujuannya klarifikasi. Kalau pasien mau minum, kalian nggak dengar, malah kalian bawa makanan. Ya, pasiennya mau tidur, ya, kalian tidak dengar, malah pasiennya mau dimandikan. Nah, jadi seperti itu gunanya klarifikasi, ya, agar nanti seimbang, selaras apa yang akan kalian lakukan dengan yang akan pasien inginkan. Jadi seperti itu.
Oke. Nah, Ibu sudah selesai untuk memberikan materinya. Sebelum ke kesimpulan, ya, ada yang ingin bertanya dari penjelasan pertama, komunikasi pada anak, bayi, prasekolah, sekolah, remaja, sampai ke dewasa dan lansia. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya Bu. Siapa itu? Ya, Gek Krisna. Silakan, Gek. Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Ibu, apabila saat pihak komunikasi pasien mendadak atau tidak mau merespon, apa sebaik kita lakukan, Bu? Ya, terima kasih Gek Krisna sudah bertanya. Jadi Ibu jelaskan kembali pertanyaannya bahwa apabila ya ada seorang pasien ya ketika diajak komunikasi pasiennya menolak, pasiennya tidak merespon, pasiennya tidak kooperatif, tidak mau, pokoknya diam aja. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Coba ada yang bisa membantu mungkin sebelum Ibu menjelaskan, sebelum Ibu menjawab? Silahkan, siapa yang mau membantu? Siapa di sana? Oke, Nia. Silakan, Nia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Gek Krisna, bagaimana cara mengatasi pasien tidak mau atau ada kendala dalam berkomunikasi. Nah, caranya itu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tetap jaga sopan santun kepada pasien yang akan kita ajak berkomunikasi. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Yang ketiga, teknik-teknik komunikasi yang baik, yang tepat, dan sesuai dengan usia pasien. Dan yang keempat adalah kita boleh melibatkan keluarga atau orang terdekat pada pasien. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Nia jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan juga untuk yang berjawab. Ya, bagus. Oke, tadi Gak Krisna sudah bertanya dan Nia juga sudah menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Bagus ya. Tadi jawabannya yang pertama tetap jaga sopan santun dalam kondisi apapun dengan siapapun walaupun anak kecil ya, walaupun itu anak-anak atau usia kalian, ingat jaga sopan santun ya, jaga perkataan dengan baik karena kita tidak pernah tahu kondisi yang kita ajak bicara ya, misalnya sakit, sensitif ya, dalam kondisi duka dan sebagainya. Ya, yang pertama tetap jaga sopan santun. Yang kedua, berkomunikasilah dengan baik. Ya, sesuaikan dengan komunikasi tingkat usia. Ya, jangan ngomong dengan orang tuanya, jadi seperti ngomong dengan anak-anak, ya, atau bahkan bicara seperti dengan remaja. Biasanya kan kalau remaja ngomongannya nyablak ya, biasanya begitu. Kemudian sopan santunnya hilang, biasanya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan siapa kalian berbicara. Dan yang berikutnya, jangan pernah melupakan teknik-teknik komunikasi yang baik. Ketika kalian nanti akan praktik dengan pasien, ingat 4 tahap ya, kita sudah belajar dulu. Yang pertama prainteraksi, ya, persiapkan diri dan pasien. Ya, kemudian yang kedua kita perkenalan atau prainteraksi, memperkenalkan diri, ya, menanyakan identitas pasien, apa yang akan kita lakukan, tujuannya, kontrak waktu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tahap kerja dan yang keempat adalah terminasi atau mengakhiri suatu komunikasi dengan melakukan evaluasi. Jadi itu. Kemudian teknik-teknik tadi pada bayi seperti apa, pada anak seperti apa, remaja, dewasa dan lansia juga seperti apa. Ya, itu yang harus kalian pahami agar bisa diterapkan pada praktik nanti atau pada keseharian nanti. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk Gek Krisna, Ibu kembalikan lagi bagaimana, sudah paham dengan yang disampaikan? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan materi melalui PowerPoint. Ibu juga akan mengirimkan post-testnya melalui Google Classroom-nya dan juga WA. Ibu minta nanti dikerjakan ya sampai pelajaran ini usai. Ibu berikan waktu sampai jam 1 siang. Silakan dikerjakan, nanti akan Ibu periksa, Ibu nilai. Ibu juga
yakin bahwa kalian nanti nilainya besar. Karena apa? Kalian sudah belajar dengan baik, ya, kalian sudah berdiskusi dengan aktif, ya. Jadi kalian bisa pasti bisa menjawab soal tersebut. Oke, ya. Nah, untuk selanjutnya dari diskusi yang sudah tadi kalian sampaikan juga, sudah bagus semua, kelompok 1 sampai kelompok 4 ya, Ibu sampaikan semua sudah aktif, tidak ada yang tidak aktif. Ibu lihat semua di WA group maupun presentasi semua memperhatikan dengan baik. Memang ada beberapa tambahan, ya di sini Ibu akan menambahkan sedikit bahwa jangan lupa untuk selalu melakukan tindakan prainteraksi atau perkenalan. Ya, dengan siapapun dalam kasus apapun ingat untuk melakukan prainteraksi, bagaimana memperkenalkan diri, bagaimana menanyakan identitas pasien, baru nantinya kalian melanjutkan dengan komunikasi yang lain. Ya, namun secara keseluruhan sudah bagus. Ya, apa yang diminta di LKPD sudah dilakukan dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebelum lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum ke kesimpulan, ada yang mau bertanya lagi? Mau klarifikasi lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi, Bu? Persilahkan. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak. Oke, kalau Tidak, memang Bu. tidak ada, sekarang Ibu minta tolong satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, mulai dari materi awal sampai akhir. Silahkan yang mau membantu, mau mengajukan diri, silahkan. Siapa? Bu. Ya, ada Suwarniti, silahkan. Silahkan, Nak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan komunikasi sesuai tahap usia. Komunikasi sesuai tingkat usia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama komunikasi sesuai tingkat usia anak, bayi, anak prasekolah, sekolah dan remaja. Yang kedua, komunikasi sesuai tingkat usia dewasa dan lansia. Penerapan komunikasi pada bayi 0 sampai 1 tahun. Ada beberapa tingkat perkembangan indera yang ada pada bayi yang mampu mendukung kemampuan dalam melakukan komunikasi, yaitu yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga perabaan, yang keempat penciuman dan pengecapan, yang kelima wicara. Penerapan komunikasi pada usia prasekolah 2 sampai 6 tahun. Teknik komunikasi pada usia prasekolah yaitu bicara apa adanya dan izinkan anak tahu apa yang akan dilakukan dan berikan penjelasan sederhana dan mudah dimengerti. Contoh komunikasi pada prasekolah, anak prasekolah adalah memberi tahu apa yang terjadi pada diri anak dan memberi kesempatan pada anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan. Komunikasi usia sekolah 7 sampai 13 tahun. Teknik komunikasi pada anak usia sekolah yaitu melalui orang lain atau pihak ketiga, bercerita sesuai pesan yang akan disampaikan, memfasilitasi anak, dan meminta anak untuk menyebutkan keinginannya. Contoh komunikasi pada anak usia sekolah adalah menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui anak dan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak dengan menggunakan kata-kata sederhana yang spesifik. Penerapan komunikasi sesuai tingkat perkembangan remaja 11 sampai 18 tahun. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi pada remaja, yaitu sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja dan hindari ceramah yang panjang dan menyalahkan anak. Komunikasi pada usia dewasa yang dilakukan pada usia dewasa yaitu menyampaikan pesan langsung kepada penerima tanpa perantara dan melakukan komunikasi secara timbal balik.
Komunikasi pada lansia. Pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan fisik, pendekatan psikologi, pendekatan sosial, dan pendekatan spiritual. Dan beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam berkomunikasi dengan lansia, itu teknik asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, dan sabar dan ikhlas. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Suarniti sudah menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Ayo tepuk tangan lagi biar semangat terus. Ya, jadi tadi temannya sudah menyimpulkan dengan baik ya bahwa untuk pelajaran hari ini yaitu tentang komunikasi sesuai tingkat usia dengan dua jenis. Ada anak, dewasa, dan lansia. Nah, sesuai dengan tahapan-tahapannya, ini ada teknik-tekniknya tersendiri dalam melakukan komunikasi. Ya, kemudian hal yang penting yang perlu kalian pahami adalah bagaimana berkomunikasi yang baik, ya, entah itu dari bayi maupun sampai ke lansia. Ya, bagaimana kalian bersopan santun. Ya, bagaimana kalian mampu memposisikan diri, ya, mampu mengkomunikasikan dengan baik sesuai dengan tingkat usia pasien. Jadi seperti itu, ya. Kemudian Ibu juga memberikan penegasan bahwa bagaimana pentingnya kalian mempelajari, memahami, dan nantinya mampu untuk melaksanakan komunikasi sesuai tingkat usia. Tidak hanya di dalam praktik saja, juga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tolong dipahami dengan baik dan siap untuk dilaksanakan. Bagaimana? Siap kira-kira? Siap. Oke. Siap, Ya. Ibu. Ya, jadi tetap semangat, ya, tetap semangat untuk belajar, ya, walaupun masih daring, tetap semangat. Ya, sebentar lagi kita akan tatap muka. Jadi semoga semua terrealisasi dengan baik. Tetap jaga kesehatan, ya. Kemudian Ibu juga mengingatkan untuk pertemuan berikutnya. Seminggu lagi kita akan belajar lagi, namun dengan topik yang berbeda, yaitu dokumentasi keperawatan. Ya, bagaimana caranya, apa itu, nanti Ibu akan kirimkan bahan ajarnya, kita akan berdiskusi lagi ya, mempelajari tentang dokumentasi keperawatan. Ya, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran, sudah paham semuanya ya? Sudah? Ya. Nah, sebelum menutup proses pembelajaran kita, tadi sudah mulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, silahkan untuk Ika memimpin lagi proses doa hari ini. Silahkan Ika. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kita sudah memulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih Ika sudah memimpin doanya. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah aktif, kalian sudah hadir di sini, dan kalian sehat-sehat semua ya, semangat dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga akan terus berlanjut nantinya ya. Ibu harapkan sampai seterusnya kalian juga akan tetap semangat. Terima kasih banyak ya. Oke. Sampai ketemu lagi seminggu kemudian ya. Selamat pagi anak-anak.